Dan dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Mohon kalian tetap bersabar. Memang situasinya kita atau menuntut kita untuk berjumpa dalam suasana yang seperti ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Setelah kemarin kita membahas tentang barisan dan deret aritmatika ya. Kalian nanti harus bisa membedakan yang mana barisan aritmatika, yang mana barisan geometri. Tentu saja ada perbedaan yang signifikan, perbedaan yang jelas antara dua barisan tersebut. Yang jelas dua barisan aritmatika atau geometri ini dua-duanya termasuk dalam pola bilangan ya, yaitu pola bilangan itu artinya bilangan yang disusun berdasarkan aturan atau pola-pola tertentu. Aturan yang digunakan jelas. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang pengertian dari barisan geometri itu sendiri terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Oke, secara pengertian, barisan geometri adalah dikatakan barisan geometri jika nilai perbandingan untuk setiap suku ke n dengan suku sebelumnya. Kalau suku ke n itu suku yang diketahui, maka suku sebelumnya berarti n kurang 1. Karena suku barisan itu adalah dimulai dari bilangan asli kan ya, 1, 2, 3 ya, tidak ada suku ke 2,5, nggak ada, adanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi jaraknya selalu 1, sehingga kalau sebelum n berarti berapa? n-1 ya. Jadi yang dimaksud adalah jika nilai perbandingan untuk setiap suku ke n dengan suku sebelumnya itu adalah tetap ya, tetap artinya tidak berubah-ubah ya. Walaupun kalau ada pola yang lain itu bisa berubah-ubah, tapi dalam pengertian geometri perbandingan itu selalu tetap, tidak berubah-ubah ya. Jadi aturan yang digunakan polanya adalah seperti itu. Maka itu dikatakan barisan geometri. Nah, sedangkan nilai perbandingan itu sendiri disebut sebagai rasio. Maaf ini. Ya, pengertian itu sendiri dikatakan atau disebut sebagai R. Apa itu R? R itu adalah rasio ya. R itu adalah rasio. Apa rasio? Rasio itu perbandingan ya. Rasio itu perbandingan. Jadi kalau R itu adalah perbandingan antara, ini perhatikan dia suku ke n dengan n-1. Artinya kalau saya membandingkan suku ke 10, berarti saya akan bandingkan dengan suku ke 10 dikurangi 1. Berapa? Ya, berarti suku ke 10 saya banding dengan suku ke 9. Begitu ya. Paling mudah sebenarnya kita mengambil yang paling gampang itu mengambil suku kedua. Kalau saya ambil suku kedua, maka perbandingannya dengan suku pertama. Suku pertama itu apa? Suku pertama itu A ya. Jadi kalau mau membandingkan ya berarti kalau ada dua barisan sudah ketahui itu barisan geometri, maka rasionya kamu cukup ambil dua suku yang berurutan. Berapa? Suku kedua dan suku ke 1 ya. Perhatikan baik-baik. Pak, boleh nggak ngambil suku yang lain? Boleh. Ini ngambil 10 dan 9. Ngambil suku yang lain boleh. Yang jelas dua suku yang berurutan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang barisan ini. Oke, sebagai contoh begini gampang. Pak Gun punya barisan yang pertama adalah 2. Kemudian 6. Kemudian 18. Kalau saya minta melanjutkan berikutnya, kalian sudah melihat bahwa cara untuk mendapatkan suku kedua ini adalah dengan cara mengalihkan dengan bilangan 3. Betul kan ya? Mengalihkan dengan bilangan 3. Begitu seterusnya. Sehingga 18 kali 3, 54. Begitu seterusnya. Kalau Anda diminta untuk melanjutkan berapa? Ya kalikan aja dengan 3. 54 kali 3. Ya, jadi hasilnya berapa? Ya, itu adalah cara mendapatkan suku berikutnya. Ya. Oke, perhatikan. Suku pertama, ini juga disebut sebagai A. Nilainya 2. Suku kedua nilainya 6. Ketiga nilainya 18. Suku keempat nilainya 54. Perhatikan bilangan berikut. Ya, perhatikan bilangan berikutnya, bahwa bilangan berikutnya itu didapat dengan cara mengalihkan 3. Nah, 3 inilah yang kita sebut sebagai rasio.
Ya, bilangan inilah yang kita sebut sebagai rasio. Ya, bilangan ini kita sebut sebagai rasio. Dari mana kita dapatkan 3 ini? Ya, bukan tebak-tebak ya, bukan tebak-tebak kali berapa ya supaya 6 kali berapa ya. Ya boleh sih seperti itu, tapi bukan begitu caranya. Untuk mendapatkan 3 itu diperoleh dengan cara tadi. Apa? Bahwa R itu rasio itu perbandingan 2 suku yang berurutan tadi. Kalau suku ketiga dibandingkan suku ketiga dikurangi suku ke-1. Suku ketiga dikurangi 1. Atau perbandingan antara suku 3 dibanding suku kedua. Suku ketiga berapa? Suku ketiganya 18. Suku keduanya berapa? Suku keduanya 6. Jadi kalau begitu rasionya berapa? Ya gampang aja. 18 ini saya bagi 6. Hasilnya berapa? 3. Jadi mendapatkan rasionya itu dengan seperti itu. Pak, boleh nggak saya pakai perbandingan yang lain? Boleh. Misalkan Anda mengambil atau kalian mengambil rasionya, kamu bandingkan seperti tadi Pak Guntaram katakan. Suku kedua saja Pak sama suku ke-1 boleh nggak? Kalau kalian sudah tahu bahwa itu barisan geometri, bisa aja. Jadi berapa? Ya udah suku keduanya 6, suku pertamanya berapa? 2, berapa? 3. Inilah yang dikatakan pengertian dari barisan geometri tadi, bahwa rasionya itu dimanapun kamu ambil 2 suku yang berurutan itu hasilnya selalu 3. Jadi jangan pernah ragu. Kalau sudah disebut barisan geometri, maka barisan itu rasionya di 2 suku yang berurutan selalu sama. Kalau nggak sama, bukan berarti itu bukan geometri. Paham ya anak? Oke, baik. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah ini. Pak Guntaram punya 8 ya. Nah, 8 kemudian jadi 4. 8 jadi 4. Kalian pasti langsung membayangkan bahwa ini dibagi 2, iya kan ya? 4 dibagi 2, 2 dibagi 2. Maaf ini salah nih. Ini harusnya 1 ya, maaf. Ini harusnya 1, maaf. Ini harusnya 1. Saya langsung gantikan. Oke. Mohon maaf, tapi nggak apa-apa ya. Cuma tidak mengurangi pemahaman kalian. Oke, ya. 8, 4, 2, 1. Oke. Ini saya ganti. Jadi suku pertamanya 8, suku keduanya 4, ya, suku keduanya 2, maka 2 dibagi 2, 1 ya. Ini Pak Guntaram salah menuliskannya, harusnya suku kelima. Oke, baik ya. Sehingga deretnya barisan ini adalah barisan geometri karena suku berikutnya didapat dengan cara bukan membagi sebenarnya mengalihkan ya. Suku berikutnya memang diperoleh dengan cara dibagi 2. Dibagi 2, istilah dibagi 2 itu dalam matematika sama saja dengan mengalihkan berapa? Mengalihkan dengan setengah. Setengahnya itu dari mana? Sama tadi, bahwa R itu adalah UN dibagi UN-1. Kalau suku ketiga ya dibagi suku kedua. Suku ketiganya berapa? 2. Ya kan? Suku ketiganya 2. Ya, kemudian suku keduanya 4 sehingga rasionya adalah setengah. Ya, untuk mendapatkan rasionya adalah dengan menggunakan pembandingan. Jadi sekali lagi untuk mencari rasio jangan main tebak-tebak ya. Boleh sih tebak-tebak, tapi nanti ada saatnya kalian tidak bisa tebak-tebak dengan cepat gitu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Oke, next ya. Kita lanjut. Kita lanjut untuk yang slide berikutnya. Ini contoh yang lain. Ya, ada contoh yang lain. Suku pertamanya ya, suku pertamanya 3. Setelah 3 berubah dia jadi min 6. Ya. Berubah lagi menjadi 12. Jadi tandanya berubah-ubah. Perhatikan, dari 3 menjadi min 6 kali berapa ya? Kali 2, kali min 2 ya. Kali min 2. Ini kali min 2. Min 6 kali min 2 kan 12, positif ya. Jadi tandanya ini nanti akan terus berubah-ubah. Artinya suku berikutnya itu diperoleh dengan mengalihkan dengan min 2. Ya kan? Perhatikan bilangan di berikutnya bahwa itu diperoleh dengan cara mengalihkan dengan min 2. Min 2 inilah yang kita sebut sebagai rasio. Dari mana diperolehnya rasio itu? Sama seperti tadi. Saya ambil suku keempat dibanding suku ketiga. Suku keempatnya berapa? Suku keempatnya min 24. Suku ketiganya berapa? 12. Berarti berapa? Ya min 24 dibagi 12. Berapa? Min 2. Dan suku yang manapun asal 2 berurutan, kalau Anda bandingkan hasilnya harus min 2. Kalau berbeda, sekali lagi kalau berbeda, berarti itu bukan barisan geometri.
Ya, meskipun termasuk pola bilangan tapi belum tentu itu barisan geometri. Kalau geometri harus sama, ya. Dua suku yang berurutan kalau dibandingkan harus sama nilainya. Oke ya. Jadi ini rasionya min 2. Pak Guntaram akan menunjukkan bahwa ini sebenarnya apa? Bahwa saya ingin menunjukkan bahwa rasio itu tidak harus selalu positif. Ya, rasio itu bisa negatif. Sedangkan yang sebelumnya, yang kedua tadi Pak Guntaram menunjukkan apa? Pak Guntaram menunjukkan bahwa rasio itu bisa apa? Bisa pecahan. Bisa setengah gitu loh. Bahkan bisa juga negatif pecahan. Rasional ya. Sehingga dari poin-poin yang tadi kita dapatkan bahwa, saya ulangin, ini tadi salah ya, ini harusnya 1. Oke. Ya, dari poin-poin tadi bahwa dari yang pertama 2, 6, 18, 54 rasionya adalah positif 3. Perhatikan dia positif. Dari 8 kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 1. Rasionya berapa? Setengah. Masih positif. 3 jadi min 6. 6 min 6 jadi 12. 12 jadi min 24. 24 menjadi min 24 jadi 48. Rasionya berapa min 2? Apa artinya? Artinya adalah Pak Guntaram ingin menunjukkan bahwa ini adalah rasio negatif. Artinya, rasio bisa dalam bentuk bilangan bulat, bisa rasional, atau bahkan irasional. Maksudnya apa irasional? Misalkan bentuknya akar. Ya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kata kuncinya untuk mendapatkan rasio ini yang harus Anda pegang teguh. Nilai R. Kalau sudah disebut itu barisan geometri, maka nilai R dari dua suku yang berurutan itu pasti sama. Perhatikan, pasti sama. Kalau berbeda, berarti bukan geometri. Jadi, dua suku yang berurutan. Ya, kalau dari suku ke 9 misalkan, ya dibanding aja dengan suku ke 8. Karena dikurangi 1. Ya, itu rasio. Paham ya? Pak Guntaram sekali lagi ingin menekankan untuk mencari rasio, ya boleh sih kamu 2 kali berapa ya supaya 6, boleh gitu ya. Dengan cara itu boleh, tapi Pak Guntaram menganjurkan kalian jangan 2 jadi 6 tuh berapa ya, dikalikan berapa ya, jangan begitu. Langsung Anda aja. Anda sudah tahu konsep rasio, maka kalian mencari rasionya berapa. Ya 6 bagi 2 aja, jangan 2 kali berapa ya gitu ya. Langsung aja 6 bagi 2 aja. Atau 18 bagi 6 ya. Untuk contoh yang kedua 4 dibagi 8. Begitu aja ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi Pak Guntaram tekankan untuk mencari rasio, cara inilah yang Anda lakukan. Ya, oke. Oke, next untuk slide. Nah, ini yang tadi Pak Guntaram sebutkan. Kalau saya berikan contoh seperti ini, setelah 2 jadi 3. Setelah 3, 9/2. Setelah 9/2, 27/4. Ya, sudah disebut bahwa ini adalah barisan geometri. Maka jangan berpikir panjang ketika dikatakan berapa rasionya, atau kamu untuk melanjutkannya di mana ya, kalikan berapa ya. Berarti kan Anda harus mencari rasio terlebih dahulu kan. Berapa gitu kan. Nah, mencari rasio ini kamu jangan berpikir 2 kali berapa supaya 3. Ayo. 2 kali berapa supaya 3. Capek ya? Oke, capek. Ya, mikirnya capek. Tapi kalau kamu langsung mencari berapa rasionya 2 suku yang berurutan. Saya ambil U kedua dibanding U ke 1. Berapa rasionya? Rasionya 3/2. Apa artinya? Artinya untuk mendapatkan suku berikutnya itu dikalikan 3/2. Paham ya? Yang benar Pak, begitu Pak. Kita coba ya. Ya, 2 kali 3/2 berapa? 2 kali 3/2 berapa? 3 kan? Betul kan? Nih, ini ya. 3 kali 3/2, 3 kali 3/2 berapa? 9/2, bener kan? Ya, 9/2 kali 3/2 berapa? 27/4, bener kan? Ya, sehingga untuk mendapatkan suku berikutnya setelah 81/2 berapa? Ya kamu tinggal kalikan
81/8 ini, 81/8 ini kamu kalikan berapa? 3/2. Hitung aja sendiri berapa. Ini 3 ya, 3/2. Oke, paham ya? Ini tadi saya ingin menekankan bahwa cara berpikir Anda tolong diganti. Kalau barisan geometri 2 kali berapa ya supaya 3? Ayo, bingung gitu kan? Atau 3 kali berapa ya supaya 9/2 gitu kan? Kan rada repot ya. Tapi kalau Anda sudah yakin, cari rasionya aja dulu. Ya. Jangan berpikir kali berapanya, tapi kali rasionya dicari dulu, ya. Caranya gimana? Ini tadi. Ya, dengan menggunakan R itu adalah UN/UN-1. Oke, ya. Bagus. Oke. Saya harap ini kalian bisa pahami, ya. Pahami. Tolong meskipun kalian pernah belajar di SMP, mungkin cara berpikirnya seperti tadi saya sampaikan, seperti tadi Pak Guntaran sampaikan ya. Oke, next slide berikutnya ya. Oke, nah kita sekarang akan mencoba mencari rumusnya. Walaupun Anda mungkin sudah hafal ya, sudah mencari, tapi cara berpikirnya dari mana itu didapatkan. Anda perhatikan. Kalau saya punya suku pertamanya adalah A, ini A, maka suku berikutnya dikalikan dengan rasio kan. Jadinya A kali R. Suku berikutnya lagi, ya kalikan R lagi dong. A, R kali R. Jadinya AR kuadrat. Gitu kan. Suku berikutnya, ya AR kuadrat dikalikan R lagi kan. AR pangkat 3. AR pangkat 3. Begitu seterusnya. AR pangkat 4. Dan seterusnya. Itu mendapatkan suku berikutnya dari suku ke N barisan aritmatika. Perhatikan. Kalau suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2, suku keempat AR pangkat 3. Perhatikan perubahan pangkatnya. Dari U2 menjadi AR pangkatnya 1. Dari 1 ini dapatnya AR pangkat 0. Ya kan? R pangkat 0 itu kan 1 ya. Ingat ya, waktu kita belajar eksponen R pangkat 0 itu hasilnya 1. Kenapa? Berapapun pangkat 0 itu 1 ya. Kalau U3 R pangkatnya 2. Kalau 4 R pangkatnya 3. Artinya kalau UN ya udahlah, berarti kalau AR N-nya dikurangi 1 kan. 4 jadi 3, 3 jadi 2 gitu kan. Jadi kalau UN ya dengan mudah Anda menyebutkan bahwa UN itu adalah A kali R pangkatnya dikurangi 1. Inilah rumus suku ke N dari barisan geometri. Gampang ya? Iya, cuman itu AR pangkat N-1. Ya, rumusnya gampang, tapi ngitungnya yang mungkin nanti rada capek ya. Apalagi kalau pecahan, ya nanti kalian menghitungnya rada repet karena dipangkat ya. Ya oke, Anda bisa menggunakan kalkulator kalau nggak mau ngitung capek ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi kita udah dapatkan ya. Ini adalah suku ke N dari barisan geometri. Ini tujuan utama Anda mendapatkan dari pelajaran barisan geometri ini. Pertama, Anda tahu pengertian tadi. Pengertian. Yang kedua, Anda dapatkan bagaimana mendapatkan rasio. Kemudian yang ketiga, Anda mendapatkan dari mana itu rumusnya. Ya. Kemudian tolong ini dipahami. Ya, saya rasa Anda bisa memahami. Oke, dalam penerapan sehari-hari kita coba soalnya. Oke, ada contoh soal seperti ini. Oke. Diketahui barisan geometri ya, dia sudah menyebut geometri ya. Sudah menyebut geometri 5, 10, 20 dan seterusnya. Tentukan suku pertamanya. Aduh, ini mah pertanyaan gampang. Berapa? Suku pertamanya adalah A. A-nya berapa? 5. Oke, berapa rasionya? Jangan berpikir panjang. Rasio tadi sama dengan adalah ambil suku kedua dibagi suku ke 1 saja, Pak. Gampang. Oh iya, berapa? 10 dibagi berapa? Suku keduanya 10 benar. Suku ke satunya berapa? 5. Oke, rasionya berapa? Cepat saja 2. Oke, rasionya 2. Rumus suku ke N-nya? Ya, tetap aja suku ke N nggak berubah. Barisan geometri adalah R pangkat N-1. Suku ke-6-nya ya tinggal menghitung. Suku ke-6 itu adalah A kali R, N-nya 6 dikurangi 1. Begitu kan ya? Berarti? Oke, A-nya berapa tadi? A-nya 5. R-nya berapa tadi? R-nya 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Oke.
Oke, 5 kali 2 pangkat 5 berapa ya? 32. Oke. Berapa jadinya? 5 kali 30, 150 tambah 10, 160. Oke, jadi suku ke-6-nya 160. Oke. Ini dalam rangka pembelajaran. Tapi kalau kalian mengerjakan soal, boleh nggak Pak saya lanjutkan aja 20 kali 2 40, kali 2 lagi 80, kali 2 lagi 160. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau itu pilihan ganda ya. Kalau Anda pilihan ganda, lanjutin aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam soal uraian ya Anda harus uraikan ini. Yang tadi Pak Guntaram sampaikan. Ini Anda harus lakukan. Ya, oke. Oke, baik. Next ya, kita contoh yang kedua. Oke. Sebuah mobil dibeli dengan harga 80 juta. Oke, nggak tahu itu mobil apa. Second kali ya. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Setiap tahun ya. Berapa nilai jual pada tahun ketiga? Ya, kalau Anda buat barisannya, pertama harganya berapa? 80 juta. Capek nulis nolnya ya. Oke. Tahun kedua jadi berapa? Ya 3/4-nya. Ya tolong dihitung. 3/4 kali 80 juta. Nah, ngitung yang ini jangan ragu-ragu ya. Coret aja ya. Oke. Oke, 8 coret, ini tinggal berapa? 2 ya. Jadi kalau begitu 3 kali 2 berapa? Oke, 3 kali 20 juta. 3 kali 20 juta. 60 juta ya. Oke, jadi 60 juta. Itu pada tahun kedua. Oke. Oke, pada tahun ketiga berapa? Ya, pada tahun ketiga berarti menjadi berapa? Ya, pada tahun ketiga hitung lagi. 3/4. Karena setiap tahunnya kan 3/4-nya ya. Dari berapa? Dari 60 juta. Ya, oke lah kita kalikan 60 juta. Oke, berapa? Ya, 4 kali 60 bagi 60 berapa? 15 ya. Oke, jadi berapa? 45 juta. Artinya pada tahun ketiga harga mobil itu menjadi 45 juta. Oke. Pak, kok itu dihitung manual? Nggak pakai rumus? Yo, pakai rumus. Boleh. Kalau kita pakai rumus berarti ditanya suku pertamanya 80. Rasionya jelas 3/4. Oke, ditanya suku ketiga kan gitu loh ya. A-nya berapa? A kali R pangkat N-1 kan gitu ya. Oke, U ketiga adalah 80 juta. 80 juta dikalikan R-nya berapa tadi? 3/4. Pangkatnya berapa? 3 dikurangi 1 sehingga 80 juta kali 3/4 pangkat 2 atau 80 juta kali berapa? Ingat ini eksponen 9/16. Oke, silakan dikalikan 80 kali dibagi 16 ya. Ini berapa? 5 ya, ini coret ya. Cara mengalikan ini coret dengan 16. Sorry. 16. Jadi ketemunya berapa? Ya 5 ya, 5 juta ya. 5 juta. Oke, jadinya ketemunya 45 juta. Artinya pada tahun ketiga harganya sama 45 juta. Oke. Baik anak-anak sekalian, ini contoh ada di modul PDF yang sudah Bapak share ya, sehingga silakan kalian kerjakan. Tugas untuk kalian tolong dibuka PDF yang ada di GCR ya, ya ada latihan di sana, silahkan dikerjakan, kemudian kita komunikasikan, kita diskusikan di Google Chat. Sekali lagi kita diskusikan di Google Chat. Oke, demikian yang bisa Pak Guntaram sampaikan dan terima kasih. Sekali lagi buka PDF yang ada di GCR barisan dan deret tentang barisan geometri. Silakan ada tugas barisan geometri atau soal di sana, silakan dikerjakan dan didiskusikan ya. Oke ya, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu kita di
Google Chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.